Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Luluah dengan NPM 2114151065 dari jurusan Kehutanan kelas B. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas PPT yang sudah saya buat, yaitu tentang Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta, yang saya ambil dari jurnal Civis Media Kajian Kewarganegaraan, volume 16 nomor 1 tahun 2019, oleh Nurainun Mangunsong dan Vita Fitria. Adapun daftar isi dari jurnal yang tersebut itu adalah pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Yogyakarta, selain mendapatkan sebutan sebagai kota pelajar, juga merupakan kota yang kental dengan nilai-nilai tradisi dan pluralitas keagamaan. Tradisi budaya Jawa yang guyup dan komunal, serta budaya peninggalan kolonial Belanda yang rasional dan positivistik sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat Yogyakarta yang cenderung toleran dan inklusif. Yogyakarta banyak menyimpan peninggalan sejarah serta bangunan keraton, bangunan gedung-gedung pendidikan, rumah ibadah, alun-alun, museum, dan arsitektur tata ruang kota yang artistik, klasik, dan kukuh. Perkembangan dunia pendidikan dan arsitektur bangunan telah menjadikan kota ini sebagai kota pelajar yang menghasilkan banyak ilmuwan, namun tetap akomodatif dalam memperhatikan nilai-nilai budaya dan pluralitas masyarakatnya. Terdapat sekelompok masyarakat keagamaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, yakni masyarakat Buddha dan Islam Girikarto, Gunung Kidul, dan masyarakat Protestan Batak, HKBP, dan Yayasan Masjid Syuhada Kota Baru, Yogyakarta, yang dikenal sebagai masyarakat yang berkeyakinan sinkritis. Sedangkan HKBP dan Yayasan Masjid Syuhada dikenal sebagai kaum Puritan. Sinkritis sendiri itu artinya itu maksudnya adalah masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai budaya, sedangkan Puritanism berpedoman pada nilai-nilai agama secara kuat sebagai dasar pedoman hidup. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, di mana sinkritis lebih inklusif dan cenderung toleran. Sebaliknya, Puritanism lebih eksklusif dan keras dalam relasi dengan masyarakat yang pluralis. Merunut tentang sejarah toleransi antar agama dan negara di Indonesia, tak lepas dari sejarah dirumuskannya dasar negara yang mengalami perdebatan dari dua kubu. Yang pertama itu ada dari kelompok nasionalis Islam yang menginginkan agar negara Indonesia berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu nasionalis sekuler yang menolak 7 kata tersebut sebagai representasi mayoritas Muslim semata. Nasionalis sekuler berpandangan bahwa dasar negara adalah kebangsaan bangsa Indonesia yang beragam. Secara konstitusional, ketuhanan adalah refleksi dari keagamaan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural. Bangsa dan negara Indonesia tidak boleh mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu dari 4 konsensus nasional yang mendasari pendirian Indonesia merdeka. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila sila pertama tidaklah mengandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lain di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia. Metode penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif dengan lokasi di 2 tempat, yaitu di Desa Girikarto, Panggang Gunung Kidul, dan Kecamatan Kota Baru, Yogyakarta. Dari lokasi yang pertama di Desa Girikarto, penulis mengambil sampel di Dukuh Wiloso dan Dukuh Pundung. Pada wilayah lokasi tersebut terdiri 5 buah masjid, 8 musola, 1 wihara, dan 1 gereja. Dari lokasi kedua di Kelurahan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta, terdapat gereja dan masjid yang cukup besar di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu GHPB, Gereja Huria Protestan Batak, dan Masjid Syuhada. Hasil dan pembahasan. Girikarto sebagai salah satu desa di Kecamatan Panggang memiliki keanekaragaman agama, yakni dengan tradisi-tradisi yang unik. Kuatnya toleransi itu didasarkan pada pandangan para leluhur atas ketuhanan semesta bagi umat manusia yang beragam, namun berasal dari satu keturunan dan tujuan hidup yang sama, yakni kerukunan, keteraturan, keseimbangan, dan kedamaian. Pandangan keagamaan itu merupakan kristalisasi budaya Jawa guyup, rukun, agawe sentosa. Mayoritas penduduk Girikarto sebenarnya beragama Islam. Karakter Islamnya adalah Islam Jawa yang masih kental dengan budaya kejawen. Kekuatan Islamnya hanya pada ritual dan nilai budaya, bukan syariat Islam yang sesungguhnya. Karena itu ketika muncul organisasi Gerakan Rakyat Merdeka, Gerinda, yang dipimpin oleh Wisnuwardana, kerabat keraton, banyak warga yang beragama Islam berpindah agama menjadi agama Buddha. Kekhawatiran pembantaian terhadap ex-PKI yang akan menundingkan kepada penduduk Girikarto telah beragama Buddha dan hanya 9 kakak yang bertahan beragama Islam. Perpindahan agama umat Islam ke dalam Buddha semata-mata didasarkan damai, ketulusan, dan kecocokan visi, misi, dan nilai-nilai yang diajarkan Sang Buddha. Masyarakat melihat ajaran Sang Buddha sangat cocok dengan tuntunan budaya Jawa yang mereka jalani turun-temurun. Sang Buddha mengajarkan cinta kasih sesama makhluk. Masyarakat Girikarto yang sinkretis itu memiliki toleransi keagamaan yang tinggi. Ada 3 prinsip umum dalam merespons keagamaan agama, yaitu pertama, logika bersama. Yang satu, yang berwujud banyak. Yang kedua itu agama sebagai alat. Karenanya wahyu dan doktrin dari agama-agama adalah jalan dalam tradisi Islam adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju yang satu. Yang ketiga itu ada pengenaan kriteria yang mengabsah. Maksudnya itu mengesahkan atau mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lainnya. Modal kedua, melalui inklusivitas keagamaan yang berdimensi sosial, seperti Idul Kurban dengan penyembelihan hewan kurban adalah ritual keagamaan Islam yang berdimensi sosial. Masyarakat Girikarto menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Masjid Huswatun Hasanah dan Abu Bakar. Pemotongan daging kurban tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat baik Islam, Buddha, dan juga Kristen. Konsep rasa syukur itu dilekatkan pada kebersamaan. Ibu-ibu bekerja bersama di dapur menyiapkan tumpengan untuk ritual kenduren bagi para leluhur dan bagi Tuhan yang Maha memberi rezeki. Sementara Masjid Syuhada sebagai tempat beribadah umat Muslim di Kota Baru tergolong besar. Masjid ini mendapat julukan sebagai cagar budaya yang memiliki bangunan tua dan sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah setiap hari.
mengenai masalah toleransi keberagamaan yang ada di Kota Baru. Sampai saat ini di lingkungan sekitar masjid di Kota Baru kondisinya aman. Tidak ada konflik antar agama sampai saat ini, meskipun letak Masjid Syuhada sekomplek dengan gereja Kristen dan gereja Katolik yang jaraknya hanya 100 meter saja. Adapun kesimpulan dari PPT yang saya buat dan juga jurnal yang saya ambil adalah toleransi merupakan konsep keagamaan yang berbaur dengan pluralitas tradisi Jawa. Percampuran itu membentuk ide, nilai, tradisi, sistem sosial sebagai satu kesadaran hidup damai dalam masyarakat. Selanjutnya, Kota Baru meyakini secara rasional bahwa agama merupakan tuntunan Tuhan yang mengandung kebenaran tersendiri. Di Kota Baru, Yogyakarta tidak membenarkan hal itu. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.